Hai semuanya, welcome to SIP Should I Podcast. Kembali lagi di podcast yang ngobrolin hal-hal relate sama kehidupan sehari-hari kita nih teman-teman. Nah, kenalin, gue Mariska. Dan gue Angela. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget nih kejadian di kehidupan remaja, yaitu tentang kenakalan remaja. Mulai dari penyebabnya, pengaruh lingkungan, sampai gimana sih cara ngatasinnya. Nah teman-teman, kita juga gak bakal ngobrol berdua doang nih. Kita ngobrol sama seseorang yang udah tahu lebih dalam tentang kenakalan remaja tersebut. Betul banget. Kalau ngomongin tentang kenakalan remaja, menurut lu Mar, apa sih kayak makin banyak kan sekarang tuh tentang kenakalan remaja? Pasti banyak banget sih. Kalau menurut gue tuh bukan makin banyak, tapi makin kelihatan. Bener, karena media sosial. Iya, tapi sekarang apa-apa tuh gampang banget viral gitu ya. Bener banget, dulu mungkin masalah tuh cuma selesai di satu angkatan aja. Bener. Tapi sekarang tuh bisa kayak satu sekolah, satu kabupaten, bahkan satu Indonesia juga bisa tahu Mar tentang masalah Serem tersebut. banget sih. Sebenarnya kenakalan remaja tuh luas banget ya ternyata ya. Bener, nggak cuma tentang tawuran atau hal besar aja nih teman-teman. Contohnya kayak bolos sekolah, Nyontek. apalagi ikutan-ikutan hal-hal yang gak perlu sebenarnya diikuti. Dan biasanya itu dimulai tuh dari coba-coba dulu ya, tapi jadi ketagihan. Atau karena lingkungan mungkin. Karena remaja tuh gampang banget ke bawah suasana Mar. Menurut lu kenapa sih remaja tuh sering banget tuh pengen diakuin sama teman-temannya? Karena di umur remaja atau di umur kita sekarang tuh orang-orang tuh pengen ngerasa diterima oleh teman-temannya, atau mereka bisa dibilang pengen ngikutin tren. Dan emang pengen dianggap keren juga gitu ya. Bener banget, Pel, tuh nggak semua hal tuh harus diikutin. Kita tuh harus memilah yang baik dan yang buruk nih. Oke, daripada kita cuman ngomong dari sudut pandang kita dan ngasih spekulasi yang gak jelas, Kita ada kedatangan narasumber yang bakal bantu bahas Yeay. ini lebih dalam nih teman-teman. beliau adalah orang yang santai banget, tapi kalau ngomong tuh selalu kena di hati udah pastinya. Bener banget. Nah, sekarang langsung aja nih kita panggil teman-teman. Ibu Windu. Halo Ibu, selamat pagi. Tadi Bu kesini naik apa Bu? Saya naik ojek. Ibu gimana kabarnya? Sehat-sehat Bu. Sehat-sehat, kabar baik, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kalau kalian belum tahu, Ibu Windu ini adalah Master Ilmu Komunikasi dan saat ini merupakan dosen ilmu komunikasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Oh, dan sebelumnya tuh ternyata bekerja di media televisi selama 25 tahun sebagai reporter berita dan terakhir sebagai produser program berita kriminal. Keren banget. Beri tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Nah, Prosedur. oke. Oke, Ibu, aku mau nanya, Ibu udah makan belum sih tadi sebelum kesini? Belum sih, saya berharap kalian ngasih saya makanan. Pas banget nih. Kita udah nyiapin. Bener banget, kita juga belum makan. Karena kita nih pengen bahas tentang hal yang sedikit sensitif. Kayak kita butuh energi gitu. Betul banget. Kita Sensitif udah butuh energi ya. Bener banget. Yuk kita langsung aja panggil makanan kita hari ini. Mie ye. Nah teman-teman, ini mie ini banyak banget variannya ya teman-teman. Ada yamin, ada asin, dan toppingnya juga tuh kayak ada apa aja sih? Melimpah Ada banget ya. pangsit, ada bakso sama suiran ayam. Bener banget. Boleh kita langsung cobain ya teman-teman. Aku pun mencoba. Iya, boleh. Biar kita nggak lapar nanti saat kita ininya podcastnya. Ada cara makannya pun. Sesama yamin ya. Yamin itu apa? Manis ya yamin ya. Manis, Iya, betul. enak banget. Cocok Dan- sama anak-anak muda ya kalian. Benar. Dan teman-teman semuanya, ini tuh benar-benar harganya tuh terjangkau banget untuk kalangan-kalangan remaja kayak kita gini. Biasanya teman-teman Marsudiri ini atau sekolah SWP atau semuanya kayak pasti kalau mau ujian kan ada waktu istirahatnya ya Mar ya. Pasti tuh selalu ke YY teman-teman. Pasti karena adem tempatnya, makanannya enak-enak dan terjangkau banget. Ini parah sih, enak banget. Bener banget. Dan kayak mie itu dipakai buat tempat nongkrong, khususnya Bener. anak-anak Marsudin Bekasi. Benar, banyak banget kalau kalian pulang sekolah pasti selalu ke Yeye semuanya. Enak banget ya Mar. Duh, harga terjangkau banget lagi. Gas gak sih minggu depan kita beliin lagi?
gas banget sumpah. Oke. Ini udah semangat ya sih? Udah semangat banget, Gila. sumpah. Ya kan, pasti tenaganya udah ekstra banget nih buat Strong. ngebahas. Benar, udah siap untuk ngebahas tentang kenakalan remaja. Aku mau tahu, menurut Ibu kenakalan remaja itu sebenarnya muncul karena apa sih, Bu? Oke, ini saya kasih tahu pengalaman saya sebagai produser berita kriminal ya. Berita kriminal itu artinya kan segala modus kejahatan itu ada, termasuk juga kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Tapi biasanya saya banyak menanganinya itu yang karena sudah berkasus hukum. Nah, tapi sebelum sampai pada kasus hukum, biasanya mereka itu memang mulainya dari kecil-kecilan dulu, dari yang nggak pro dulu. Kalau udah berkasus hukum kan pro. Nah, kenakalan remaja, kalau ditanya sebabnya kan tadi ya. Iya. Sebabnya apa itu ada banyak faktor sebenarnya. Tapi yang jelas itu ada faktor internal dari dalam dirinya, juga ada faktor eksternal, bertemu, cocok, akhirnya melahirkan kejadian kan gitu, perilaku. Iya. Nah, kalau dari faktor internal sih remaja itu kan memang usia yang sedang butuh validasi ya. Dari mulai anak-anak menuju ke dewasa itu ada masa antara. Nah, itu artinya masa kalian menjadi remaja. Nah, masa remaja itu masa yang saya bilang tadi butuh validasi. Karena sedang mencari jati diri nih, saya sebenarnya siapa. Saya pengen orang lain melihat saya itu sebagai apa. Nah, pada saat seperti itu banyak ya itu yang belum punya role model dalam dirinya. Kan ada tuh yang ngefans sama bapaknya sendiri itu atau ngefans sama siapa. Jadi perilakunya dia itu condong meniru role model. Nah, sayangnya ini banyak yang tidak punya role model. Akhirnya dia mencari gitu kan. Karena butuh validasi tadi kan, mencari dia cari orang yang menurut dia bisa dikagumi, orang yang banyak mendapat pengakuan. Nah, celakanya itu muncul pada orang-orang yang menurut dia dikagumin karena nakal. Akhirnya mau nggak mau dia ikut. Karena menurut dia dengan nakal saya dapat perhatian. Entah itu cewek, entah itu orang tuanya, entah itu gurunya gitu. Itu faktor internal. Nah, faktor eksternal ya tadi itu ketemu dengan role model yang salah, teman misalnya gitu kan, atau justru banyak juga yang dapat circle di luar sekolah loh, jangan salah, karena mereka nongkrong gitu kan, terus kayak keren gitu ya, kayak punya jati diri, mereka percaya dirinya itu yang dicari. Benar. Jadi munculnya seperti itu. Berarti kalau di masa remaja ini benar-benar masa-masa yang rawan banget ya, Bu? Iya, bisa dibilang rawan karena remaja itu menurut saya ya, kalau dari kacamata saya seorang produser kriminal tuh, kalau ngelihat mereka masih kecil-kecil, kalau ditangkap polisi tuh nggak banget deh, kayak kosong gitu kan. Jadi sebenarnya mereka tuh kalau menurut saya remaja itu gelas kosong yang bisa diisi apa aja. Mau diisi baik jadinya baik, mau diisi jernih jadinya jernih gitu kan. Nah, kebanyakan ya mereka itu karena dibilang rawan tadi itu belum punya jati diri, ya kan. Lalu kemudian sedang mencari jati diri. Lalu akses informasinya luar biasa banyak karena dengan adanya era internet ya, beda dengan zaman saya, apa aja bisa didapat, ya kan, apa aja bisa. Ditambah lagi belum matangnya emosi, ya. Jadi tindakan-tindakan impulsif, tindakan spontan itu mudah dilakukan, ya. Senggol bacok lah istilahnya ya. Karena ya itu tadi gampang tersinggung karena tadi itu segala sesuatu dikonotasikan dengan wah ini menyerang diri saya, wah ini kok enggak banget buat saya gitu ya, ketersinggungannya tinggi gitu, dan mudah meniru, belum punya sikap. Terus karena belum punya sikap, kematangan emosionalnya belum ada, tidak adanya role model, pergaulan, informasi, itu semuanya menyebabkan remaja itu ada di usia rawan. Berarti kadang omongan teman tuh lebih didengerin dari orang tua gitu ya, Bu, jadinya. Betul, karena gini, kadang-kadang dalam keluarga orang tua itu lebih banyak memposisikan diri sebagai orang tua pada anak. Jadi sikapnya itu sikap orang tua. Kalian kan tahu kan sikap orang tua itu apa? Isinya kan aturan, perintah, larangan, nasihat, ya kan? Benar banget. Nah, di titik itu kadang-kadang anak remaja itu merasa tidak punya tempat. Karena apa? Keremajaannya dia tuh memang butuh keliaran dalam tanda kutip. FOMO, pengen tahu, pengen ngerasain ini, ngerasain itu, ngalamin ini, ngalamin itu, yang menurut orang tua bahaya, melanggar aturan, melanggar norma, nanti dibilang nakal, khawatir ini itu. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang orang tua itu perlu menjadikan diri itu sahabat, setara dengan anak, sama FOMO-nya, sama agak gokilnya gitu ya. Terus juga gak gampang tersulut dengan hal-hal konyol yang dilakukan anak gitu. Jadi bisa ngobrol, bisa tahu kenapa sih. Nah, dengan begitu anak merasa terfasilitasi gitu. Oke, kalau untuk media sosial sendiri tuh gimana, Bu? Media sosial, tidak hanya media sosial. Jadi sebenarnya internet itu ya, era internet itu bisa dianggap ancaman juga dianggap berkah.
Karena gini, media sosial itu, internet itu kan sifatnya borderless, tidak ada batasan negara, timeless. 24 jam kamu naik, siapa aja bisa ngelihat kamu. Karena di Indonesia orang tidur, di luar negeri orang bangun, Bener ya kan? banget. Nah, artinya apa? Segala macam nilai-nilai universal. Ya, contoh LGBT di negara lain itu dianggap wajar. Thailand punya banyak gender, ya kan? Lalu di Prancis demikian subur dan banyak tempat. Lalu mulai mereka masuk dunia politik, dunia budaya. Kalian karena terus-terusan terpapar, akhirnya menormalisasi nilai-nilai itu. Itu salah satu bahayanya. Nah, kenapa menjadi bahaya? Karena dunia maya yang borderless dan timeless itu bertabrakan dengan kalian yang tinggalnya regional. Kalian masih di Indonesia. Ya kan, di dunia nyata kalian itu terbatasi oleh norma, oleh aturan, ya kan? Oleh agama kalau kalian punya agama, gitu kan? Atau percaya agama, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sementara kalian menormalisasi sesuatu yang bukan nilai-nilai kita, ya kan? Lalu kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, nah akhirnya menjadi benturan. Benturan sosial, benturan di dunia nyata itu mau tidak mau akan membuat kalian stres dan akhirnya kehilangan jati diri dan lebih sulit mencari validasi diri. Untuk mengenali diri siapa aku sebenarnya juga semakin sulit. Itulah makanya media sosial kalian harus bijak. Berarti kenakalan remaja itu berarti mereka juga pengen adanya pengakuan dari orang lain gitu ya, Bu? 51% kenakalan remaja itu sebenarnya masalah validasi. Sebenarnya ya, itu tadi karena merasa aku pengen dilihat, aku ini seseorang, aku ini sesuatu. Karena dari dunia anak-anak menuju dunia dewasa itu sedang berproses. Yang tadinya nggak berkumis jadi berkumis, yang tadinya nggak berjakun jadi berjakun, yang perempuan juga tubuhnya berubah. Nah, siapa akunya ini kan sedang dicari. Kalau saya perempuan dewasa, saya udah tahu, saya perempuan dewasa, saya punya karir, saya punya keinginan. Tapi anak remaja berbeda. Dia dari dunia anak-anak sedang menuju dunia dewasa. Dia sedang mencari siapa aku sebenarnya. Aku ingin dilihat sebagai apa. Nah, dalam proses pencarian itulah gitu loh, proses yang penuh dengan ranjau. Karena kalian nginjek ranjau yang mana, ya di situ kalian meledak kan gitu. Nah, gimana caranya supaya ranjau itu bisa dihindari dengan aman? Sehingga ketika kalian tiba di posisi dewasa, kalian itu selamat. Selamat lahir, selamat batin. Itu maksudnya. Wah, keren banget sih. Cukup jelas sih Mar, sampai sini kayak penjelasannya tuh. Nah, kalau menurut Ibu nih, kan sekarang kenakalan remaja itu udah banyak banget ya Bu. Kayak ada yang nyontek, terus bolos sekolah. Menurut Ibu nih, untuk remaja-remaja sekarang yang paling biasa Ibu lihat kasusnya itu apa? Oke, karena pekerjaan saya ya, kalau nyontek, bolos itu buat saya ya seorang produser kriminal itu masih hal yang masih kita bisa lulus lain. Masih basic. Tapi kalau sudah nyampe ke aborsi, buang bayi, membunuh bayi sendiri, ya, kemudian membunuh pacar karena hamil, itu yang saya hampir tiap hari tanganin yang kayak gitu. Nah, kalau udah sampai di titik itu, there is no way back, ya kan, apalagi perempuan, ya kan. Nah, kenakalan yang seperti itu karena sudah masuk ke ranah hukum, gitu kan. Tapi dimulai dari mana sih ini? Kan sebenarnya bisa diurut dari dalam. Dari sekolah, berani bolos berarti dia punya mental yang sudah berani berbuat sesuatu yang negatif. Berani nyontek berarti dia tidak menghargai integritas diri. Kalau tidak menghargai integritas diri, itu berarti apa? Dia orang yang merasa melanggar norma, melanggar aturan, itu hal yang biasa. Kalau sudah ke titik itu maka akan lebih maju lagi. Ya kan, dia pacaran, dia seks bebas, ya kan? Karena menormalisasi tadi dimulai dari hal kecil, gitu kan? Seks bebas karena remaja, pikirannya belum panjang, tindakannya impulsif, akhirnya apa? Terjadi sesuatu yang di luar kendali dia, kehamilan. Si cowok nggak siap, si cewek juga nggak siap. Ketika sudah terjadi seperti itu, kalian mau kembalinya yang bagaimana? Kembalinya mau yang bagaimana? Ya kan? Nah, maka dimulai dari apa hubungannya hamil dengan mencontek? Ada. Karena kamu membiasakan diri mencontek, artinya kamu membiasakan diri melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau sudah terbiasa dengan hal tidak baik dan perasaanmu biasa-biasa saja, maka hal tidak baik berikutnya yang lebih berat hukumnya akan kamu lakukan dengan hal biasa-biasa juga. Itu udah normal kesananya. Berarti sebenarnya itu berawal dari hal-hal kecil ya Bu? Betul, berawal dari hal kecil. Intinya sebenarnya gini, kalian itu ya remaja, untuk bisa selamat apapun ranjaunya, gitu ya, apapun ranjaunya, kalau kalian modalnya itu cuma satu, integritas. Integritas itu artinya apa? Kamu memberi nilai dirimu tinggi. Saya bukan orang yang pembohong, saya bukan orang yang menormalisasi hal buruk. Saya adalah orang yang ingin dihargai karena integritas, saya bisa dipercaya. Nah, kalau kamu menumbuhkan hal seperti itu, dan tubuh saya berharga, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau itu yang terus kalian pegang, itu sebenarnya sudah penemuan diri loh. Nggak perlu nyari keluar-keluar.
Karena apa? Dengan kamu punya prinsip, punya nilai-nilai yang kamu pegang, kejadian apapun di luar sana kamu mulai bisa menyikapi, membangun boundaries, membangun batasan di mana orang lain tidak boleh ikut campur, orang lain tidak boleh masuk, atau saya tidak akan melakukan karena itu di luar batasan prinsip saya. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti lingkungan pertemanan gitu-gitu besar banget pengaruhnya ya Bu? Besar karena apa? Karena yang saya bilang tadi, remaja itu botol kosong, gelas kosong. Siapapun yang masukin isinya akan itu. Jadi kalau temanmu terbiasa ngepot, ya, ngerokok gitu kan, terus buka situs-situs porno, akhirnya apa? Ya disitulah kamu berada. Karena ya itu temanmu, kamu nggak melakukan, kamu dibilang weird, ngapain lo teman sama gua, kan gitu, ya kan? Kamu aja beda kan gitu. Nah, itulah pentingnya. Apakah bisa saya temenan dengan seseorang tanpa ngikutin apa yang dia kerjakan? Ya mana mungkin. Terus kamu mau ngobrolin apa? Ya kan? Kan gitu, ngomongin cewek, misalnya cowok ngomongin jorok-jorok, terus lu enggak, gue suka cewek yang alim. Terus kamu ngomong apa? Kamu nggak punya ide di situ, ya kan? Nah, makanya yang namanya sefrekuensi itu, frekuensinya kamu sendiri yang milih, ya kan? Siapa yang punya frekuensi yang sama harusnya itu yang kalian jalanin. Jadi menurut saya pertemanan itu kamu mau survive atau enggak itu bagaimana kamu berani menerima penolakan. Soal frekuensi tadi, makanya saya bilang gini, yang paling penting itu mau frekuensinya mau berapa aja, di frekuensi mana kalian mau nyantol, itu sebenarnya bukan orang lain yang pegang kendali, tetapi kalian sendiri. Nah, artinya apa? Kamu harus berani, remaja itu harus berani menolak, berani ditolak, ya kan? Kalau kamu merasa tidak sesuai dengan nilai yang saya anut, ya tolak. Teman banyak, kita tidak harus menyenangkan semua orang, ya kan? Boleh mengecewakan orang karena kamu tidak sama, it's okay. Karena apa? Ketika terjadi sesuatu di kamu, yang menanggung kamu sendiri, bukan orang lain, ya kan? Nah, makanya saya bilang harus berani ditolak. Itu. Semakin kita berani ditolak, semakin kita mampu unjuk diri. Unjuk diri itu artinya apa? Akan selalu ada orang menerima kamu dimanapun, dunia ini luas, gitu loh. Yang sefrekuensi sama, hanya mungkin belum ketemu saat itu. Benar. Gitu, ya. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Cuman untuk mengenali diri itu tadi, kalian butuh banyak untuk referensi. Nah, referensi itu masalahnya adalah remaja itu udah informasi banyak, tetapi informasinya random yang cari, yang suka-sukanya dia, scrolling TikTok aja ya kan, tahu-tahu check out ini itu atau ngeliat tren. Padahal ada banyak sekali kalau dilihat-lihat itu motivasi diri, pengalaman-pengalaman orang itu sebenarnya hal-hal yang bisa kalian pakai untuk referensi diri. Supaya apa? Supaya biar orang lain yang ngalamin tapi saya ambil nilainya. Jangan kamu yang ngalamin, kamu yang dapat jeleknya kan gitu. Ya kan? Semudah itu sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa kita simpulkan ya Bu, dari tadi kan udah bahas orang tua, pertemanan. Nah, aku mau nanya nih yang tentang orang tua. Berarti remaja itu lebih butuh ditemenin ya Bu, bukan cuma dimarahin gitu doang. Exactly. Artinya gini. Saya udah bilang, saya menyadari itu ketika saya punya anak ya. Jadi saya itu kan orangnya suka random. Artinya I do what I wanna do gitu kan. Itu dari dulu. Terus saya menyadari bahwa ketika saya happy dengan apa yang saya lakukan, kenapa enggak itu juga ke anak-anak. Dan saya pikir remaja juga pasti begitu. Karena remaja itu banyak pertanyaan, dan pertanyaannya itu kadang-kadang out of nowhere gitu kan. Terus karena orang tua, pakemnya orang tua, ngamuk gitu loh. Karena menempatkan dirinya sebagai orang tua. Kali anak itu kecewa karena dia terus-terusan dianggap anak. Nah, itu lagi remaja itu masalahnya gitu. Dia bukan anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa, kepompong yang belum nemu cangkang. Nah, masa rawan itu orang tua menganggapnya nakal karena yang tadinya nurut jadi protes, ya kan? Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya dilarang dijalanin, yang disuruh jalanin dia nggak mau, ya kan? Kayak disuruh kayak dilarang kayak disuruh gitu kan? Nggak boleh pacaran pacaran gitu kan? Iya kan, nggak boleh bolos gitu kan? Nggak boleh tidur malam, sembunyi tidur malam gitu. Nah, karena apa? Karena mereka tuh sedang mencari sebenarnya, mencari. Nah, disitulah orang tua itu punya peran, harusnya memahami orang dia pernah melalui, ya kan? Memahami anak saya itu sedang butuh sesuatu. Nah, ngobrol tuh kunci, diskusi itu kunci. Anak boleh tanya apa aja. Anak salah itu boleh, tapi kan yang pertama. Kalau kedua salah baru kita marahin. Orang tua seharusnya begitu. Akan kita manusia tepatnya salah. Benar. Salah itu hal yang biasa, cuman ya kan, sambil berjalan diajari supaya salahnya bukan yang fatal. Bu, saya hamil, itu fatal, ya kan? Ya kan? Bu, saya hamilin anak orang, itu fatal gitu kan. Udah kelewatan itu. Tapi Bu, saya bolos, itu nggak fatal. Tapi kita gali kenapa kamu bolos, ya kan? Kalau bolos asik, ya jangan sekali dua kali, terusin aja sampai kamu nggak sekolah lagi, misalnya, bercanda. Artinya orang tua itu harus paham bahwa nakal sekali dua kali itu bukan sesuatu yang mematikan gitu loh.
Justru difasilitasi, ditanya kenapa, diajak cari bargainingnya, gantinya apa gitu, ya kan? Terus pahami, saya jenuh, saya ini, saya itu, pasti ada masalah kan? Atau kenapa kamu temenan dengan orang yang akan membuat kamu sendiri merasa buruk? Kamu sekarang merasa bersalah kan, makanya kamu ngaku, misalnya gitu. Kenapa nggak kamu pilih teman lain yang tidak harus membuat kamu merasa bersalah? Kembalikan ke anak lagi. Nah, disitulah sebenarnya peran orang tua. Jadilah sahabat, karena remaja itu butuh sahabat. Udah cukup dia punya orang tua, karena tiap hari jadi orang tua ya kan. Dia butuh sahabat. Nah, itu yang jarang disadari oleh para orang tua. Tapi remaja juga nggak boleh diem gitu aja. Kalian juga harus berinisiatif. Artinya apa? Berusaha terbuka ke orang tua. Ajak, coba tawarkan diri ke orang tua, saya mau jadi sahabat. Itu juga bisa kok. Kadang orang tua tuh hanya tidak menyadari aja. Ketika dia kesentil, sadar, bahkan dia mau kerjasama. Yang saya temui beberapa kali begitu. Jadi orang tua bukan karena nggak mau. Mereka hanya takut dengan kalian itu ntar nggak baik-baik aja, kalian terperosok terlalu dalam, kalian banyak bikin. Hanya itu di kepala orang tua. Karena perjalanannya kalian masih panjang. Itu doang sih. Dan kalian perlu tahu itu. Makanya kalau pengen sesuatu yang harmonis, nggak selalu juga datang dari orang tua. Datang dari kalian juga bisa. Gitu. Berarti kalau misalnya nih Bu, kan banyak nih di luar sana orang tua tuh kayak ngekang anaknya banget, kayak posesif banget nih anaknya dikekang. Jadi anaknya tuh bisa ngelakuin kenakalan-kenakalan remaja gitu. Itu menjadi faktor utama, bisa gak sih Bu? Bisa. Kadang-kadang ada juga. Jadi kita bahas dari sisi orang tua jadinya nih ya. Kadang-kadang ada orang tua itu yang menitipkan mimpinya ke anak. Jadi saya dulu gagal jadi dokter. Pokoknya anak saya harus jadi dokter gitu kan. Apapun yang terjadi kamu harus jadi dokter. Karena dokter itu menurut dia itu mengangkat ekonomi keluarga, mengangkat derajat, martabat dan sebagainya. Padahal si anak nggak pengen jadi dokter dan nggak bakat pun dia jadi dokter gitu kan. Dengan dia nggak suka matematika, dia nggak suka biologi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu menjadikan rasa frustasi ke anak. Itu mimpi yang dititipkan. Atau pengalaman buruk yang kemudian ingin terlalu diantisipasi. Misalnya nih ya, orang tua mungkin dulunya pernah ngalamin ditipu banyak laki-laki, misalnya kalau perempuan gitu kan. Lalu dia sangat mengekang anaknya supaya nggak kejadian seperti yang dia alamin gitu. Jadi dia sangat takut karena dia tahu sakitnya kayak apa. Tapi kan anak nggak paham, karena orang tua tidak menceritakan traumanya itu. Dan kalaupun diceritakan oleh orang tua, dulu mama gini, anak akan bilang, kan itu mama bukan aku. Gitu loh. Karena anak itu punya hal positif. Saya sudah tahu lebih banyak sekarang gitu. Nah, kepercayaan orang tua bahwa si anak pun ternyata bisa berkembang, bisa melindungi diri dan sebagainya itu tidak dimiliki orang tua, sehingga orang tua merasa nggak dengerin aku, kamu nggak akan baik-baik aja, kayak gitu ya. Jadi anak kalau sudah sampai titik ini seharusnya komunikasi itu kunci gitu loh, iya kan? Boleh protes gitu, marah boleh, cuman pakai cara gitu. Jadi yang terbuka itu jalur komunikasi. Kalau kamu lempar-lempar, ngambek, kabur, kamu nggak dari rumah terus kamu mau pulang malu, nah itu kan nggak selesai masalahnya. Ya, benar. Setuju. Gitu. Kalau dari semua yang dibahas tadi tuh Bu, menurut Ibu kesimpulan yang bisa kita ambil buat remaja tuh apa sih Bu? Remaja yang sekarang. Pesan-pesannya gitu. Pesan banyak. Iya. Nggak, jadi gini. Saya paham sih remaja sekarang dengan beban dunia sekarang ya, karena dunia makin kompetitif, segala sesuatu bergerak cepat dengan adanya internet. Internet itu benar-benar revolusi industri yang nggak main-main, dan itu tuntutannya luar biasa dibanding zaman saya. Dulu itu hidup berjalan agak lambat karena informasi nggak seperti sekarang. Itu kalau mobil tuh dia Formula 1 lah, ngebut banget gitu kan. Kalian juga dituntut untuk ngebut. Artinya apa? Belajar lebih banyak, belajar lebih cepat, tahu lebih banyak, tahu lebih cepat. Dan itu beban banget karena apa? Kapasitas setiap anak berbeda. Dan itu kadang yang menimbulkan anak susah mencari jati dirinya juga, validasi dirinya juga semakin menuntut diri untuk FOMO kelihatan, apalagi dengan adanya media sosial gitu kan. Kok aku nggak jadi apa-apa, kok aku nggak kelihatan, kok aku nggak seperti yang lain dan sebagainya. Nah, kecepatan itu bisa sangat membingungkan ya, apalagi tuntutan orang tua, tuntutan sekolah. Contoh kalian podcast gini, zaman saya SMA nggak ada podcast gitu, tapi kan ini kan teknologi baru ya kan. Nah kalian, nah itu salah satu beban kalian kan gitu. Nah tapi gini, kecepatan itu biarlah menjadi kecepatan. Kalian harus tetap berpijak bumi, karena apa? Proses tiap individu itu berbeda. Biar itu jadi kecepatan, nggak usah pusing. Kalian pakai kecepatan kalian sendiri, yang jelas on track gitu loh. On track itu artinya apa? Tidak melanggar norma, ya kan? Norma apapun itu, norma sosial, norma agama, ya kan? Norma apalagi aturan-aturan negara, aturan-aturan umum gitu kan. Jadi itu aja udah on track. Apapun lakukan sepanjang tidak lewat dari ini. Terutama saya bilang untuk perempuan ya, karena 80% hal buruk terkait dengan
relationship gitu kan, itu pasti perempuan yang nanggung. Iya. Emang yang hamil cowokmu enggak kan? Pasti kamu gitu kan. Yang aborsi cowokmu enggak, pasti kamu. Yang ketangkap polisi kamu, bukan cowokmu. Kan gitu. Karena kamu membunuh. Nah, itu perempuan. Kalau laki-laki emang lebih ringan, enggak juga. Laki-laki itu nantinya menjadi fighter. Dia akan jadi kepala keluarga. Dia akan menjadi penanggung jawab. Kalau dia runtuh, keluarganya juga pasti runtuh. One day, pelan tapi pasti akan sampai ke titik itu. Kalau nggak dimulai dari masa remaja sekarang, menata diri dengan baik, punya integritas, ya kan, punya rasa percaya diri tentang dirinya, nggak usah dibandingin sama orang lain, maka untuk menjadi sesuatu, sosok yang akan digantungi suami, istri, anak dan sebagainya itu nggak akan tercapai. Padahal itu kan pelan tapi pasti nyampe ke sana. Kecuali mau jadi Romo kan gitu, ya kan. Nah, kalau kesadaran, tumbuhkan aja kesadaran seperti itu dulu. Kalau sudah gitu ya, semoga selamat sampai ke depan. Amin. Relate banget. Ibu ngerasa gak sih Bu kayak udah banyak banget nih ngomong jadi haus? Ngerasa Iya, itu banget nih. kebanyakan ngomong, ngemeng-ngemeng. Boleh nih Bu, kita ada lem mineral nih Bu. Lem mineral ini kayaknya enak banget ya Mar. Manis-manis biasanya kalau orang-orang Sampai ada bilang. kata-katanya gitu. Iya. Bener, sampai ada kata-katanya. Kayaknya dia jadi sponsor apa gitu ya ini ya, Iya. Piala Dunia atau apa ya? Saya kalau nggak salah, tapi dia kayaknya melejit banget sebagai merek baru, guys. Coba kita minum ya teman-teman. Terus minum banget, oke. Berarti saya minum. Udah jadi kayak SMR ya. Bener banget, cocok banget nih buat nemenin kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Apalagi ditemenin dinginnya lem mineral. Bener. Gimana Ibu rasa lem mineral? Ada Lebih segar manis-manisnya gitu. gak? Oh iya, otomatis ya. Ada gambar gunung ya soalnya. Benar. Lebih berasa. Oke. Kalau dari obrolan tadi nih Bu, kok aku jadi mikir lagi ternyata kenakalan remaja tuh gak sesimpel anak nakal. Kalau kita bicara nakal, sebenarnya seberapa nakal itu pertanyaannya. Yang saya bilang tadi, kalau cuma nakal kecil-kecilan itu ekspresi, kalau saya bilang sih ya, ekspresi diri. Nah, sekolah saya berharap kalau hal seperti itu bukan nggak langsung dihakimi anak nakal gitu, karena individu itu beda-beda kan ya. Ya pasti saya tahu lah, sekolah itu pasti sudah banyak pengalaman tentang bolos, tentang nyontek gitu kan, bahkan tentang kenakalan misalnya pacaran kelewatan lah atau apa gitu kan ya. Memang itu beban buat sekolah, karena apa, memang tanggung jawabnya besar untuk mendidik anak-anak ini selamat sampai lulus gitu kan. Nah, buat anak remaja ini juga pergulatan. Jadi nakal itu adalah proses pencarian jati diri, bagian ya, bukan semuanya harus nakal, tapi bagian dari mencari jati diri. Nggak apa-apa, asal on track itu tadi. Nakal dikit-dikit tuh boleh, nggak usah terlalu alim, ntar kamu nyesel udah gede. Kenapa aku dulu nggak nakal gitu ya? Karena apa? Ketika kamu ngadapi anakmu nakal, kamu bingung. Beda kalau kamu pernah nakal gitu kan, udah Benar. pernah gitu kan. Artinya kamu bisa ngukur gitu. Jadi menurut saya it's okay nakal gitu kan ya, tapi on track itu aja. Ekspresikan dirimu boleh. Bagi saya sih ya. Aduh, pembahasan ini tuh kayak sensitif banget ya buat kenakalan remaja gitu. Relate ya, ada yang pernah Relate. bolos. Relate banget nih ya Mar sama SMA Marsudiri nih, Banget, siswa-siswinya. parah banget sih. Relate banget ya. Relate banget. Oke, terima kasih Ibu sudah datang di podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, moga Banget berguna. makna yang bisa diambil. Bener banget, banyak banget yang hal-hal baru juga yang kita baru tahu ya kan Mar. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Semoga kalian sukses, aman, selamat sampai usia dewasa. Amin. Amin. Banget pelajaran-pelajaran yang bisa Banyak kita banget dapat makna ya. yang tersirat Benar dari banget. Dan kita banyak banget hal juga yang baru kita tahu kan. Teman-teman juga benar. yang lagi nonton pasti jadi Langsung tahu dapat nih makna. teman-teman. Jadi nakal tuh nggak cuman itu doang gitu loh, dan ada juga Ternyata ada faktornya. juga yang lebih spesifik gitu. Benar. Terima kasih untuk Ibu Windu. Terima kasih ya, Ibu. Baik. Terima kasih di Iya. kesempatan yang kapan-kapan ya. Oke, Yes. terima kasih Ibu. Thank you. Nah, Mar, Sih, keren banget gak sih? sumpah Mar, Topiknya pas tadi banget. gue speechless banget sih dengernya, kayak ternyata anak-anak remaja kita yang kayak sekarang gini banyak banget faktornya ya Mar. Gak cuman kayak nyontek, bolos, ternyata juga lingkungan faktornya, keluarga juga. Iya banget. Kalau misalnya Orang kita kurang tua. komunikasi sama keluarga nih, berarti itu juga bisa jadi suatu faktor kenakalan Betul, nih betul, Mar. betul. Nah, kalau bisa kita lihat ya Mar, dari siswa-siswi SMA Marsudiri ini, banyak banget gak sih yang kenakalan-kenakalan? Contohnya apa aja sih Mar? Kenakalan ya pastinya geng-geng lah. Benar, geng-geng. Apalagi SMA Marsudiri ini banyak banget kan. Benar. geng-geng yang emang Siswanya ya, banyak gitu banget ya, lah. siswa-siswinya ya. Betul. Nah, di dalam pertemanan juga kita harus bisa memilih pertemanan yang baik mana dan yang buruk yang mana nih teman-teman. Mencari jati diri tuh nggak gampang loh guys.
guys. Benar, dan Harus juga cari. kita tuh jangan gampang ikut-ikutan cuman karena pengen kelihatan, gue keren banget FOMO gitu, lah ya. FOMO. Iya, Kayak misalnya betul. contohnya nih, kayak misalnya ada suatu geng nih, terus kayak mereka ngelakuin ini, terus kita kayak gue pengen dong kayak gitu Biar karena keren. biar keren, Betul biar banget, ya terlihat ampun. berkuasa atau senior, bener gak sih Mar? Apalagi kita kan kelas 11 nih, pasti kayak kita mau dilihat kayak oh gue senior nih kelas 11 gitu kak. Apalagi udah mau masak ke kelas 12. Bener, pengen apa banget gitu. katanya agit ya. Yes, Agit. kita masih out nih guys. Bener. Oke, terima kasih juga ya untuk tadi sponsor-sponsor kita, ada Yeye dan Le Mineral. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini juga, karena ternyata maknanya banyak banget yang tersirat. Benar. Jangan lupa juga teman-teman ambil sisi positif dari pembahasan kita hari ini ya. Yap, dan sampai ketemu di Di episode berikutnya. selanjutnya. Dah.